Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di Lumalila Riset Channel. Dengan tidak bosan-bosannya saya terus mengajak untuk like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng sehingga dapat terus mendapatkan pemberitahuan dari channel saya, konten-konten saya terkait dengan sebuah penelitian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data artinya ada yang istilah dalam di bab 3 itu ada teknik editing, coding, tabulating, entry data, dan cleaning data. Apa maksud kelima teknik pengolahan data ini? Yang pertama akan saya jelaskan tentang editing. Editing adalah langkah yang dilakukan penulis dalam memeriksa kuesioner. Peneliti melakukan memeriksa kuesioner, apakah kuesioner yang kita buat, yang telah kita sebarkan kepada responden itu sudah terisi semua, sudah lengkap semua sebelum kita melakukan tahapan selanjutnya. Jadi itulah namanya editing. Kedua adalah coding. Coding ini memberikan kode. Artinya dari kuesioner yang kita sebarkan tadi, misalnya kita ada 10 responden. Jadi responden 1 mendapat nilai 10, responden 2 mendapat nilai 8, responden 3 mendapat nilai 7. Nah, apabila kita ingin, dan seterusnya ya, apabila kita ingin mengkodingkannya, kita harus mengolah data untuk chi-square, untuk range permen dan kendal tau. Biasanya itu harus dikode dulu sesuai definisi operasional yang ada di bab 2 kita, di bab 3 kita. Misalnya kita ingin meneliti pengetahuan. Nah, di pengetahuan itu di definisi operasional kita dibagi bahwa pengetahuan itu baik jika skor jawaban responden misal ya besar dari 76%, cukup jika skor jawaban responden 50 sampai 75%, dan tidak baik rendah jika skor jawaban responden di bawah 50%. Nah, ini sebelum kita melakukan pengolahan datanya, kita harus mengkodingkan kuesioner sesuai kriteria 3 ini. Tadi kita ada contoh tadi 10 responden. Kita ada 10 responden. Jadi kita harus kelompokkan dulu dari 10 responden ini mana yang masuk kriteria pengetahuannya baik, mana yang masuk kriteria pengetahuannya cukup, mana kriteria pengetahuannya kurang atau rendah. Maka kita harus mengetahui skor jawaban responden. Jika responden dapat 10, pertanyaan 10, respondennya dapat benar 10, artinya dia 100% benarnya. Jika dia benar 8, mungkin sekian persen. Berarti jika dia benar semua, benarnya 8, kita misalnya ada 10 pertanyaan. Jadi dia benarnya 8. Jadi kita bagi aja. 8 dibagi 10 kali 100, itu persentasenya. Nanti persentase itu kita masukkan bahwa dia masuk kategori responden yang berpengetahuan baik. Begitu juga ada yang benar 7 misalnya 6. Nah, itu kita masukkan juga. Jadi 6 dibagi 10 kali 100 seberapa persen. Jadi dia masuk ke pengetahuan cukup. Yang ketiga benarnya 3, sekian persen di bawah 50%. Berarti dia dalam kategori responden yang berpengetahuan rendah yang di bawah 50%. Nah, pengkodiannya bagaimana? Di sinilah peran pengkodian itu. Yang pengetahuan baik diberi kode 0, yang pengetahuan cukup diberi kode 1, yang
pengetahuan rendah diberi kode 2. Apa guna pengkodean ini? Pengkodean ini untuk memudahkan pengolahan data untuk apabila kita ingin melihat untuk melihat gambaran secara deskriptif atau ingin melihat hubungan atau hubungan antar variabel dalam melakukan pengolahan data. Jadi karena pengkodean ini tuntutan statistik. Statistik tidak bisa mengolah kalimat, misalnya pengetahuan cukup, pengetahuan menengah sedang, atau pengetahuan rendah. Maka harus diberi kode pengkodingan. Itulah arti mana pengkodingan sebelum pengolahan data, ya. Kemudian ada tabulasi. Nah, tabulasi ini hasil pengkodingan tadi yang 012 tadi, yang pengetahuan baik itu, pengetahuan baik, sedang, kurang, itu kita kode tadi kan. Nah, pengkodingan itu hasil kode inilah yang kita tabulasikan ke dalam bentuk tabel Excel, bisa juga langsung kita tabulasi ke statistik. Tabulasi ini seluruh responden. Jadi kita buat tabel di Excel aja dulu. Kita buat responden 1 sampai 10 ke bawah. Nanti kita kode responden 1, apa pengetahuannya? Baik, berarti 0. Responden 2, apa pengetahuannya? Cukup, berarti 1. Responden 3, apa pengetahuannya? Rendah, berarti nilainya kodenya 2. Itu adalah tahap tabulasi istilahnya kan. Kemudian adalah tahap yang entry data. Dan entry data ini kita sudah menggunakan laptop atau perangkat PC. Baik, kita bisa langsung entry data ke program SPSS statistik. Untuk cara input data, entry datanya Anda bisa lihat di video saya yang lain. Jadi sudah kita entry data dari 10 responden, sudah kita masukkan ke dalam input statistik. Kita masukkan 10 responden 1, kodenya 1, responden 2 kode 1. Nah, ada tahap terakhir sebelum pengolahan data, namanya cleaning data. Nah, cleaning data ini memeriksa apakah kode semua responden tadi, kodenya sudah masuk semua, sudah benar semua. Apa adakah yang terlewat atau belum? Apa adakah kodenya kita salah ketik, misalnya 2, kita tadi ketiknya 3. Itu namanya cleaning sebelum masuk ke pengolahan data statistik menggunakan SPSS. Baik itu untuk dia melakukan uji deskriptif, frekuensi, maupun dia menggunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi ini adalah tahapan yang dilakukan sebelum Anda melakukan pengolahan data. Nah, metode ini sering ditemukan pada penelitian kesehatan, penelitian pendidikan. Tapi kalau untuk di tingkat S2, dia sudah jarang menggunakan metode teknik pengolahan data yang mengatakan editing, coding, tabulating ini. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas, dapat bermanfaat pada kawan-kawan mahasiswa yang lagi menyusun karya tulis, tesis, skripsi, maupun KTI. Semoga informasi saya bermanfaat. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.